Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Kristus Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah moto kitab suci yang menjadi kenangan bagi keluarga besar. Tentunya moto ini keluarga sudah merenungkan beberapa bulan yang lalu. Sehingga hari ini mereka sepakat untuk tempelkan moto ini menjadi moto dalam acara perayaan Ekaristi Keduri dari Bapak Thomas dan Mama Elizabeth, juga Mama Maria. Kita kenal bahwa Santo Thomas itu adalah seorang santo yang selalu tidak percaya kalau hanya mendengar kata-kata. Dia percaya ketika dia melihat dan meraba. 1963 Bapak Thomas bertemu dengan Mama Elizabeth Nuhun. Dalam perjalanan hidup mereka, si Bapak Thomas selalu tidak percaya dengan Mama Elizabeth. Karena ciri khas dari Mama Elizabeth, seorang pewarta, pengayom, dan penceramah. Di tahun 1991, bulan Agustus, tepatnya 5 Agustus 1991, Mama Elizabeth, dia dicintai oleh Allah di surga, sehingga dia meninggalkan Bapak Thomas sendirian dan tinggalkan 7 anak-anak mereka. Sekian lama Nenek Thomas hidup sendiri dengan memikirkan pendiriannya. Karena Bapak Thomas, dia seperti Santo Yosef. Profesinya adalah seorang tukang. Ketika saat dia bekerja di hutan Ngopurogaju, dia selalu berdoa kepada Santa Elizabeth. Elizabeth, engkau selalu menerima kabar dari Maria. Lalu semalam dia bermimpi. Elizabeth mengunjungi Bapak Thomas. Dia katakan, Thomas, saya akan mengutus seorang putri untuk mendampingi engkau di sebuah tempat yang bernama Kampung Ngalo. Namanya Maria Mia. Akhirnya Bapak Thomas dihuli. Sekian lama dan sekian tahun Bapak Thomas tinggal bersama dengan Mama Maria Mia. Dan akhir juga tepatnya 11 Agustus tahun 2011, Mama Maria Mia meninggalkan lagi Bapak Thomas sendirian. Bapak Thomas tidak percaya. Mereka menerima dan mendengar panggilan Tuhan, atau dikatakan mereka mati di bulan yang sama,
mulai memang ini Elizabeth di bulan Agustus, ini Maria di bulan Agustus, yaitu 11 Agustus. Ada Thomas, dia meninggalkan anak-anaknya tepatnya 8 Agustus tahun 2021. Mereka meninggal di tahun yang ganjil 91, 2011, 2021. Akhirnya anak-anak bersepakat dan keluarga besar. Hari ini kita semua untuk menyerahkan arwah dari ketiga Bapak dan Mama ini supaya ada bersama para kudus di surga. Sehingga di depan altar kudus ini kita semua merayakan Ekaristi untuk menyerahkan arwah dari ketiga Bapak dan Mama ini. Sehingga lewat perayaan Ekaristi kudus ini kita semua diajak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Mengawali perayaan Ekaristi hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Kita semua diajak untuk berdiri.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ini ame aikai bangun mengamuhi atau mengerangan ini bisa dulu atau noma abu yang laku. Ite berkumpul di sini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Thomas Dabul, Mama Elizabeth Nuhul, Mama Mardiania. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan, kelemahan mereka dan memberikan tempat yang layak di sisinya di surga. Kita juga turut mendoakan keluarga-keluarga kita yang telah berpulang, secara khusus bagi Empo Kumba, Empo Ara, Empo Nicholas Ngabur, Empo Jontot, Empo Lawrence Ruap, Empo Andreas Tahur, Empo Aloysius Dokok, Empo Nahur, Empo Lucia Lajo, Damasus Bujung, Lucia Bahung, Amebius Ganggur, Ame Martinus Hadut, Ine Veronica Jaju, Rafael, Angelina Nursanti Jaya, dan semua keturunan Empo Kumba yang sudah meninggal dunia. Kiranya mereka diterima di sisi Tuhan dan juga secara khusus menjadi pendoa juga bagi kita yang masih bersiaran di dunia ini. Agar perayaan Ekaristi ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa, marilah kita memeriksa hati batin kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada para malaikat dan para kudus dan kepada saudara sekalian supaya menolong saya kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, Engkau telah membebaskan umat-Mu dari perbudakan dosa dan mengangkat mereka menjadi putra-putri-Mu agar dapat bersatu seperti yang Engkau kehendaki. Saudara kami Bapak Thomas Dabut, Mama Elizabeth Luhul, Mama Maria Mia yang telah Engkau panggil, semoga Engkau berikan kebahagiaan abadi seperti yang dicita-citakan di kala hidup mereka dahulu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dia tetap mati. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mungkin memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Dari inilah kita ketahui kasih sejati, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus menengadah ke langit lalu berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku dalam mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ini hari IKJ kata Mangarang Indonesia Dulu atau mama Adi Dialati. Oh ini dengan tahun Indonesia Dulu tengah ji latang Amerika Ametoma aku ini di Elizabeth, aku ini Maria Mia. Mantampo kelomori sakit dekor sakit salah ini kongan siang kayak merasa bana umur kita surga aku siang jadi berdoa latang ite atau di tanah di nobo. Pada bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Rasul Yohanes berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini. Dia mengatakan, "Saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa kita sudah pindah dari kematian kepada kehidupan karena kita mengasihi saudara kita." Jadi kita pindah dari kematian itu ketika kita hidup saling mencintai satu sama lain. Dan secara khusus bagi orang Katolik, kita sudah menerima rahmat kebangkitan itu waktu kita dibaptis. Karena dalam pembaptisan kita mati bersama Kristus dan bangkit juga bersama Dia. Itulah lambang dari pembaptisan ketika kita keluar dari dalam air. Dalam pembaptisan sekarang kan pakai dicedok, kalau dulu kan taruh di air, melambangkan kita mati, setelah itu diangkat dari air, kita bangkit bersama Kristus. Itulah simbol dari pembaptisan itu sendiri, bahwa kita mati dengan Kristus, maka kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Tetapi yang titik fokus dari bacaan pertama tadi tentang kita akan bahas tentang pengorbanan. Rasul Yohanes menggunakan kata-kata yang begitu kuat bahwa kita harus memberikan diri sampai kita mati bagi yang lain. Apa artinya mati bagi yang lain? Artinya kita berkorban. Dalam pembukaan tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Thomas melewati berbagai tantangan dalam hidupnya, pengorbanan dalam hidupnya, ketika ia kehilangan orang yang dicintai, Mama Elizabeth Nungul, dan harus membesarkan ketujuh anaknya. Itulah arti dari sebuah pengorbanan seperti yang dibacakan oleh bacaan pertama tadi, yang dikatakan oleh surat Rasul Yohanes, pemberian diri sampai pada titik terakhir, pada titik kematian. Itulah yang dikerjakan oleh orang tua, pengorbanan untuk anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya. Makanya pada hari ini kita mendoakan beliau, tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memberikan kita seorang ayah yang luar biasa untuk anak-anaknya.
membesarkan 7 orang anak sendirian sebelum dia meninggal. Bagaimana ia memberikan diri berkurban masuk keluar hutan untuk memotong kayu agar bisa menyekolahkan anak-anak, agar anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, bukan saja secara ekonomi, tetapi pendidikan karakter anak-anak itu sendiri untuk menjadi orang yang baik, orang yang saling menghargai satu sama lain, orang yang saling mencintai satu sama lain, mencintai kedamaian. Dan itu dibuktikan karena ada anak-anak yang sudah sukses, sudah berhasil dengan baik. Maka tugas dari anak-anak sekarang itu yang lebih sulit, kadang-kadang kita kalau orang tua memberikan sesuatu harta kepada kita, itu tidak terlalu begitu luar biasa sebenarnya. Tetapi ketika orang tua memberikan contoh hidup yang luar biasa kepada kita, kadang-kadang itu yang sulit akan kita lanjutkan. Oleh karena itu anak-anak dari Bapak Thomas harus selalu ingat ajaran-ajaran kata tua nama. Orang terus kulit ajaran kata tua itu telah anak-anak itu bekerja. Di asli ajaran kata nama keras dan masuk oleh usul oleh tadi telur masuk oleh usul oleh sehingga anak-anak itu bekerja dengan baik. Kenapa? Pengeluaran yang pertama rantau pelan-pelan mengerti keras tapi yang akan dianulina itu bukan sekadar keras tanpa penjelasan. Harus tuh yang menurutku yang tadi kuliah kan isi terongkan harus dijelaskan kadang-kadang akan kan itu keras itu tanpa penjelasan itu yang kadang-kadang anak-anak bingung suruh nggak berpengaruh itu bantu penjelasan terong. Kuliah kan penting boleh minta maaf karena zaman sekarang harus orang tua juga harus ini rendah hati juga pada anak-anak minta maaf kuliah jalan anak itu yang kuliah nggak mau nanti kenapa itu kadang-kadang maksudnya gua harus nunggu mengerti lah nak gitu dia kata ngasih tiang dia telah tangan di robo yang harta yang apa nah siapa yang ibu tilki mama atau orang itu tidak harus ngasih sukses karena ajarannya mereka lakukan bukan harta yang mereka lakukan itu paling tidak tahu makanya Injil bacaan pertama tadi ngomong tentang hubungan kita di dunia ini bagaimana kita mencintai satu sama lain bagaimana kita berkorban bagi yang lain kalau tanda mau mati dengan apa dengan pengorbanan itu korban dengan apa kau jangan mau mati harus ada pengorbanan harus ada kerja kadang-kadang stres berada tua apalagi itu termasuk bagian dari pengorbanan stres pusing yang betul telepon terangkat anak tak kirim sensi yang pikir itu jadi di sekolah lawan aku itu bagian dari pengorbanan bagian dari mati dari atau kita mati nanti dia pengen sampai lagi bayangkan juga dulu pas Bapak Thomas berpikir seperti itu ketika Mama Elizabeth meninggalkan dia besok kita jangan pasti mga kaharapan ay talatang muli hingi at kulumuri ka dito emboy kahar sambil kerja hingi at muli emboy kahar itu putra panos api dah itu putem kami dan guna lang garit ng muli karena nalang medyo Yesus ngomong ini kahar tubuh itu adalah Yesus dapat murid-murid kan dapat dia tunggu di rumah murid-muridnya datang dia jalan keliling cari atau ibu orang atau ibu makan dengan pengorbanan itu sampai ibu ada dia lah tiba itu dari muka lah boleh lah ciri bincang sana sini itu pengorbanan dan itu juga dibantahkan oleh Injil dalam bacaan-bacaan suci para murid Yesus jalan keliling untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu kita juga orang tua itu kopi uhang telelo dan akan yang telah tanah sekolah jika anak-anak kita harus ingat semua itu pengorbanan akan doa latang menemui ditentang. Sementara dalam bacaan Injil tadi Yesus berdoa kepada Bapanya di surga agar orang-orang yang dicintai bersatu lagi dengan Dia, para muridnya bersatu lagi dengan Dia, dan kita semua sudah bersatu dengan Kristus melalui pembaptisan. Karena itu Dia juga berdoa untuk kita agar kita juga senantiasa bersatu dengan Dia. Itu guna besar ngaji. Tidak perlu ngaji panjang lebar, yang penting mau dimintain ngaji. Biarkah harpa kita kemudian lebih untuk sempurna ada boleh dia pandai jadi
Semoga apa harus memori. Kemudian bakal sudah makan remaja dari rumah, penoma di rumah. Tapi tim dua, siapa kita mau dua itu. Harus semua yang di rumah kan gak harus tapi harus ada itu. Semoga harus konten banget yang lalu bagian yang kuat jadi kira tuh dorong balik dulu bagai. Untuk dijangka mau bantu leli lebih lebih. Memang ngasih harus mana lah. Itu pun mana hasil. Iya lah, boleh memang haratan mau dia tegak hati sekupon. Itu baik. Itu gak harus kerja atau tuan abang kamu sekupon dengan saya sekolah. Gak harus kerja. Yang pelan-pelan itu tapi kerja. Main-main yang kerja. Ya, kita jauh baca Injil Allah Yesus. Aku mau supaya mereka bersatu dengan saya di surga. Dan kita yakin dan percaya. Amin Thomas Dapul, Mama Elizabeth, Nuhul, Mama Mariania dan seluruh keluarga yang kita doakan pada hari ini sudah berkumpul kembali di sana. Bayangan kesenangan Amin Thomas kita, Suma, ini baik, Binadano, semakin kita surga. Mama Elizabeth setelah 30 tahun, setelah 20 tahun, 30 tahun, setelah 30 tahun tidak bertemu, akhirnya bisa bertemu, bisa berkumpul lagi di surga dengan Mama Mariania juga. Akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Tentu saja mereka bangga dulu. Amri kita italah Mama Elizabeth dengan itu. Artinya nama apa? Ada nama di dalam bersih keadaan apa? Kita bayangkan seperti itu. Hal yang sama, ibu nolai dulu semai, dan kita ibadah yang lebih baik di ibadah itu. Pasti begitu kau boleh. Hari keadaan anak sih, ada mana, kopiah tu yang mau bagi. Rantai itu benar teriak rantai ada tinggal itu. Pasti rantai dari ada tu maaf. Tidak boleh salah sholat lebih keluar kita dulu. Ampun boleh tu. Kan itu percaya kita, bukan hanya dalam ini. Enak sama ngerayu sebenarnya untuk percaya Injil ajaran gereja itu beda. Kita sudah percaya dengan roh-roh nenek moyang yang selalu menjadi perantara untuk kita. Oleh gereja kalau kata kudus juga kan dulu para kudus orang yang sudah meninggal mereka juga hidup seperti kita dulu. Kita semuanya juga dulu orang kudus sejak lama. Pernah ada banyak deh. Satu Petrus itu boleh Yesus. Dia main kereta dari itu. Dia main murid dia menyangka tapi sudah itu yang juga berubah bertobat. Kita pun juga ada kesempatan untuk itu. Pelan-pelan hari demi hari kita juga harus berubah. Kita sama terus. Pelan-pelan semakin tua semakin sadar dengan kesalahan kita. Karena kita tahu kapan kita akan dipanggil untuk menghadap. Itu pengasah sumbangan ya. Itu dalam lawan kita lihat itu pujian begitu. Yang melata kita. Kita tua. Nah, kalau dia bapak ini kita tua sih. Bukan yang jomo. Kita mau tunggu. Jadi bersih sama apa mau di pengasah sekali. Itu semua itu pelan-pelan yang saya tanam di bawah. Harus baik nama masa tahu untuk berperan. Harus ubah dan depan hari ucapnya tadi. Memang itu tema kalau boleh saya bahas gimana masalah. Tapi kita harus ubah pelan-pelan. Bang harus ulang lagi kepada sama-sama tukang teknologi lagi ucapin lagi. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita beri memanjatkan doa permohonan. Ialah Bapa yang Maha Murah, karena kemurahan-Mu pula manusia Engkau ciptakan untuk ikut serta dalam kemuliaan-Mu. Maka izinkanlah kami memanjatkan pujian syukur dan permohonan kepada-Mu. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, orang tua kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Karena kemurahan, semoga
mereka telah Kau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah, bagi keluarga yang ditinggalkan dan semua orang-orang yang percaya, semoga mereka tetap tekun memperjuangkan persatuan bagi seluruh umat manusia agar mampu menyatakan bahwa Kristus, Sang Juru Selamat, adalah utusan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, Engkau telah mengangkat kami dan semua orang-orang yang percaya menjadi ahli waris yang berhak menerima janji keselamatan dari-Mu dalam Yesus Kristus. Semoga dengan tekun pula kami dapat menunjukkan kesetiaan seperti yang diteladankan oleh kami mohon. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, berkatilah pula kami yang berkumpul di sini, agar senantiasa hidup rukun, bersatu dalam karsa dan karya, dalam merintis persatuan dan kesatuan dunia. Kami mohon. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih dan puji syukur kepadamu bahwa Engkau telah berkenan mendengarkan doa puji kami. Semoga Engkau berkenan pula mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Yo, itema pastor atau letang tema laro jauh gami umasrani ai kontas poka. Onelo kami tetomboa bedura oni sumpang luku. Ayo lo foto moho lo libu. Ame tomadabu. Nenggiti kole ine Elizabeth nomor. Nenggiti kole ine Maria mi. Biga onelo kami tetombo bedura kamaite. Poro nikalelo peleko lang lejong nebiu. Nika babang pesakit salah yang sama oleh tanah liu. Poro bakar ke dihe abe toma negiti kula ini Elizabeth agini Maria. Porong tua gula kudu kaya ke surga. Biga ihe ga ngalih nai tebar yang kampiang matahari. Lagi kami kole ode sompang kulo. Porong bakar dihe telu neka PB yang abdede. Neka petadang lungar. Ngongai PB yang abdede aje. Pangam pangwak tongke mus. Suju neka tumpu mo. Ngaji neka caleng kampiang jari bilang bari. Urut ini miri lemori jari rantang posa lagu kola kong tadang kue darah ketan. Ngomong tegi kami kole one sompang roho. Orang ihe lonto one rasa bana lemori ngara. Urut bari yang naik ngalih. Kamping anak muhimahi. Urut bida kuelgia naik dia. Urut sakit anak bara buat tuka nengi di kure ayah kaido. Wari perang langkah kue galani mehebek dia. Perang bagulasi bawa roho. Bau kue dia ta lemak kue dia ba. Perang emela kota dang ye perang kakor ni gulalo sama larang dengan. Tege di kura atas sama rata hari gua. Golong di botong sama botong di golo. Pun batu po boleh melonto oleh tanah dalam. Rana remo kebo bolelo. Itu stombo abetura di sompang.
Orang ne roti agua guru tong tong bagu turaga anggom di tengah anjaman dua tala rojau lujubu gabi umastan. Orang anjaman anak bara buat juga orang lujubu ge ubus mahalaman ke agar apa. Kudu reh balang lele rah balang rah. Tangaho wan susu pertama beda. Wari amrsok taka kepok yo beru. Leka totoh nomor kepok. Yo sanggit kebang agus sakite baga sama lain nah dite one sumpang dulu nomor Yesus orang bahasa darah Guru Yesus sangat salah dan medite aku orang lelo ke nomori lata anak kayak oleh tanah di nogo kong karong beli kelihana itu oleh lain. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan bagi hamba-Mu, Bapak Thomas, Mama Elizabeth dan Mama Maria, dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga berkat persembahan mulia ini mereka memperoleh kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah
Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus Satari. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta semua rohani bani. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Thomas Dabul, Mama Elizabeth Nuhun, Mama Maria Mia, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang namanya kami sebutkan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta dan memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama